Baik, kita lanjutkan lagi. Judul program malam hari ini adalah Less is More. Dan ada 2 lagi pertanyaan yang sudah kami rekam lewat tayangan yang sudah kami siapkan. Yang pertama adalah ini. Halo Pak Mario, salam super. Saya Yaya Supriyatna, saya bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Saya punya pertanyaan, salah satu pertanyaan, bagaimana caranya kita merasa puas di dalam hidup kita, walaupun itu kecil bagi orang lain. Terima kasih Pak Mario, salam super. Super. Bagaimana caranya puas? Puaslah. Banyak orang mencari cara-cara jauh dari pertanyaannya, padahal setiap pertanyaan telah menunjukkan jawabannya. Oke, kedua, orang kampung, dusun, terbelakang, terpencil, seorang ibu ini kalau dia melahirkan seorang presiden, besar mana? Presidennya atau ibunya? Ibunya. Jangan pernah sepelekan sesuatu yang kecil. Barang-barang yang dijual per gram lebih mahal daripada yang dijual kiloan. Betul? Emas dijualnya apa? Kiloan, gram. Oke, good, gabah. Kiloan, kuintalan. So banyak di antara kita karena pendapat kita mengenai yang kecil, kita mengecilkannya. Tuh. Nah, kalau kita pendapatnya mengecilkan, tidak mungkin ada tindakan yang penuh hormat. Kalau kita mengecilkan orang, di depan kita langsung tidak menghormati. Itu sebabnya dibutuhkan orang sangat besar untuk menghormati orang kecil. Ya. Kalau orang besar, pangkatnya tinggi dan memang badannya besar, gampang. Nggak mungkin meleset menghormati dia. Tetapi kalau orang kecil miskin, batuk-batuk, alergian, kagetan, yang tidak bisa membantu Anda dan kalau Anda siksa tidak bisa membalas, kalau Anda menghormatinya, itu bukan tentang dia, itu tentang Anda. Sebagian orang demikian murahannya, sehingga dia hanya menghormati yang kelihatan mahal. Kalau dia menghormati pakaian yang mahal, dia harus sering jalan-jalan di mall, dan di setiap etalase dia mengangguk. Kenapa? Mahal. Demikian murahannya. Good. Tapi jiwa-jiwa yang dicintai Tuhan, tidak melihat wajah dan pakaian, tapi melihat jiwa sebagaimana Tuhan melihat kita. Kenapa Tuhan mudah sekali berlaku adil? Karena yang dilihat jiwanya. Yuk kita tiru perilaku Tuhan untuk menghargai setiap orang sebagai jiwa kecintaan Tuhan yang kita tidak tahu siapa yang akan diturunkannya nanti. Orang-orang besar seperti apa yang nanti dititipkan kepadanya. Hah? Coba kalau begitu kan terus langsung menghormati. Nah, karena penghormatan kita kepada sesama, Tuhan akan menitipkan kekuasaan-kekuasaan besar. Karena orang-orang seperti itu akan melindungi sesamanya dengan penuh kasih sayang dan adil. Itu. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, masih dari tayangan yang satu ini. Halo Pak Mario, salam super. Saya Anissa, saya dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah untuk menjadi seseorang yang lebih, kita juga harus memiliki sesuatu yang lebih dalam diri kita? Terima kasih Pak Mario, salam super. Super sekali. Apakah ini cuek itu begini ya menulisnya ya? Saya sudah lama nggak alay. Oh enggak, mau lebih alay begini. Baik nggak cuek? Ayo, baik nggak cuek? Tidak baik, yuk salah-salahan. Siapa yang bilang tidak baik, angkat tangan. Good, siapa yang bilang baik? Yang baik ini selalu melihat kalau saya jawabannya selalu terbalik. Ya, oke. Sekarang, apakah Tuhan apakah ada yang diciptakan oleh Tuhan sia-sia? Nah, cuek itu ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Itu ciptaan Tuhan juga. Nah, cuek itu sia-sia nggak?
tergantung penggunaannya. Kalau Anda dihina orang, oke, Anda perhatikan, bisa tidur? Bisa tidur? Tidak. Tapi kalau Anda cuek atau setidaknya ikhlas. Kalau Anda jelek, memang. Ayo. Yang membuat orang jelek tidak bisa tidur karena waktu dihina jelek dia tidak ikhlas menerima. So, berarti kalau begitu, yuk jadi orang yang bisa menerima, yang ikhlas, yang cuek, yang selama ini dianggap tidak baik, tetapi untuk mengabaikan yang tidak perlu. Satu lagi, kan kita sudah berilmu, termasuk ilmu yang tidak ada gunanya. Lalu kita gunakan pengetahuan yang tidak ada gunanya untuk hal-hal yang penting. Yuk kalau gitu, bukan menambah pelajaran. Bagi orang-orang di studio ini dan sebagian besar yang di rumah, bukan menambah pelajaran yang penting, tapi membongkar pelajaran salah. Itu. Bukan menambah pelajaran, tapi membongkar pelajaran yang salah. Super sekali Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda yang sudah hadir di studio. Berikutnya, Bapak. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Salam super. Salam super. Saya Richard Situmorang dari Medan. Dari Medan. Super. Silakan, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana setiap orang mampu menjadi pribadi yang sederhana di saat sulit menselaraskan pola pikir, sikap, dan bertindak. Terima kasih, Pak Mario. Super sekali. Pribadi ya, saya tuliskan di sini pribadi, lalu saya tulis 3 saja di sini kualitasnya. Pribadi yang indah, yang pandai, dan tajir. Yang lebih mudah untuk diterima oleh orang lain. Yang mana, Pak? Pribadi yang indah. Yang pandai juga bisa diterima, tapi tidak seperti yang indah. Dan yang kaya bisa diterima oleh orang-orang yang ingin uangnya. Gitu? Tetapi kalau dia tajir dan tahu bisa membaca orang, dia tidak akan dekati orang-orang yang mendekatinya karena uang. Kalau gitu pribadi yang indah. Sekarang, apakah pribadi yang indah itu harus kaya? Tidak. Oke. Apakah pribadi yang indah ini harus pandai? Tidak. Harus yang lain-lain? Tidak. Keindahan pribadi itu terlepas dari semua itu. Ya memang indah. Banyak orang mengatakan gini, nanti pribadiku indah kalau sudah kaya. Ada yang bilang begitu. Nanti pribadiku indah kalau sudah pandai. Bukan, keindahan pribadi itu dibangun seawal mungkin. Itu sebabnya ibu melarang anaknya memetik bunga. Dan mengatakan bunga itu kalau kamu petik hanya cantik untukmu dan sebentar. Tapi kalau bunga itu di situ akan cantik selama usianya dan dinikmati banyak orang. Lihat. Jadi keindahan itu terlepas dari semua syarat-syarat yang kita pikir memberhasilkan. Syarat utama bagi keberhasilan adalah keindahan pribadi. Mau saya tes nih, yang muda-muda. Apakah Anda masih membayangkan hal-hal yang tidak santun? Hati-hati orang yang pikirannya kotor juga membayangkan Anda yang kotor-kotor. Bergaulah dengan orang yang pikirannya bersih. Nah coba, apakah ada orang yang bisa membaca pikiran? Ada? Ada. Nah bagaimana kalau Anda berhadapan dengan orang yang bisa baca pikiran lalu pikiran Anda tidak bersih? Ayo. Hah? Nah, apakah bisa kita mulai dari sekarang belajar mengurangi yang kita pikir menyenangkan, yaitu pikiran-pikiran tidak baik, yang tidak santun itu. Lalu melebihkan pikiran-pikiran baik. Lalu ada kata, tapi susah Pak. Kalau gampang semua orang sukses. Itu. Ya baik, dan akan kami lanjutkan sebentar lagi. Less is more sudah Anda dapatkan dan masih banyak lagi hal-hal baik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways.
Banyak wanita yang mencari jadinya. Kan banyak yang wanita yang mengatakan, kenapa semua laki-laki baik sudah dimiliki orang lain?